Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali anak-anak kelas 9D, 9E, 9F, salam sehat, salam semangat, 24 Jaya. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini anak kita akan membicarakan tentang profil negara-negara yang ada di benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Tapi kita tidak akan membahas semuanya, akan kita tampilkan negara-negara yang cukup terkenal dan merupakan negara-negara maju. Baik anak-anak, kita akan masuk ke PowerPoint. Ya, ini anak-anak yaitu profil negara yang pertama dari benua Asia adalah negara Jepang. Negara Jepang merupakan negara maju. Ada beberapa julukan, ya. Yang pertama adalah negara matahari terbit. Kenapa disebut sebagai matahari terbit? Karena muncul di percaturan dunia itu langsung menjadi negara besar, ya, negara yang kuat. Kemudian yang kedua negara Sakura, karena dijumpai bunga sakura atau bunga asal bunga dari sakura. Kemudian yang ketiga adalah negara batu bara putih, karena kaya akan energi listrik yang berasal dari PLTA. Ini anak-anak dari peta Jepang, ya, kecil dibandingkan negara Indonesia tidak seberapa. Ya. Ada Sapporo, Kaido, Honshu, ya, Tokyo, ini merupakan ibu kotanya. Lalu batas negara Jepang sebelah utara adalah Laut Okhotsk, ini utara di sini. Kemudian selatan ada Laut Cina Timur dan Laut Filipina selatan di sini. Kemudian di barat adalah Korea Utara, barat, Korea Selatan, dan Rusia. Lalu di sebelah timur merupakan lautan luas yang berupa Samudra Pasifik. Ini Jepang. Kemudian iklim Jepang, ya, Jepang mempunyai ada 4 musim. Ada musim semi, ini adalah bulan Maret, itu adalah muncul kuncup-kuncup bunga. Lalu pada bulan Juni adalah musim panas, di mana tanaman sudah mulai menghijau. Musim gugur nanti bulan September, daun pada rontok dan berguguran. Lalu Desember itu adalah musim dingin, turun butir-butir salju. Ini di Jepang. Kemudian kenapa Jepang itu merupakan suatu industri yang cukup, negara yang cukup maju? Karena di sana itu yang pertama adalah listriknya murah. Ya. Kemudian teknologinya cukup maju dan sangat pesat, ini Jepang. Kemudian penduduknya itu selalu bekerja keras, ya. Lalu dan sulit, ya, disiplin. Lalu yang keempat, jangkauan pemasaran hasil industri sangat luas, bisa mendominasi di negara-negara Asia. Jepang yang kelima memiliki modal yang sangat besar. Di samping itu juga Jepang menerapkan politik dumping, di mana politik dumping itu harga di dalam negeri itu lebih mahal daripada harga yang di luar negeri. Yaitu menjual produk atau barang di dalam negeri jauh lebih mahal daripada dijual di luar negeri. Ini penyebab Jepang merupakan negara-negara atau bukan sebagai negara maju. Pusat industri Jepang yang pertama industri Keihin, ini di dataran Kwanto, ada Pulau Honshu, Tokyo, Yokohama, dan Kawasaki. Lalu yang kedua pusat industri Chūkyō, ini di Chubu, Honshu, dan juga di bagian tengah atau Nagoya. Lalu pusat industri Hanshin, ini di sekitar kota Osaka dan juga di Kobe. Dan pusat industri yang keempat di negara Jepang adalah pusat industri Katakyushu. Ini di Pulau Kyushu yang di bagian utara. Nah, ini Jepang. Kemudian kenapa industri perikanan itu Jepang itu juga maju? Karena Jepang itu yang pertama
kaya akan ikan sebab ada pertemuan arus panas yang namanya Kuroshio dan arus dingin di mana Oyashio. Nah, di tempat pertemuan itu ya merupakan habitat ikan dan sangat banyak di situ. Yang kedua, pantainya banyak teluk dan puyat atau teluk-teluk kecil. Ini adalah yang tempat bersinggah daripada ikan. Teknologi yang dalam penangkapan ikan sangat canggih atau sekarang disebut dengan namanya empat harimau. Ya, jadi itu lempar alat itu akan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Lalu jangkauan penangkapnya luas sampai laut lepas. Ini kenapa Jepang industri perikanannya juga sangat maju. Itu Jepang. Kita sekarang akan menuju benua Amerika, yaitu negara Amerika Serikat. Ini juga sangat maju, negara maju. Dan disebut sebagai negara Paman Sam. Kenapa kok disebut sebagai Paman Sam? Karena ada yang namanya Paman Samuel itu memberikan bungkusan daging pada tentara Amerika Serikat. Ya, yang ditulis US, yang maksudnya adalah United States. Ya, ini. Tapi oleh orang sana dibasetkan menjadi Uncle Sam. Karena tadi Paman Samuel disingkat dengan Uncle Sam. Ya, maka disebut sebagai negara Paman Sam karena pemberian dari daging tadi. Amerika Serikat juga disebut sebagai negara superpower. Ini memiliki kekuatan militer besar di dunia. Ya, superpower sangat besar sekali. Dan juga mempunyai alat-alat perang yang canggih dan juga alat pembasmi seperti bom nuklir dan sebagainya itu ada di Amerika Serikat. Ini peta Amerika Serikat. Di utara Amerika Serikat berbatasan dengan negara namanya Kanada. Ya. Di selatan ada Teluk Meksiko dan juga Kuba. Kemudian di barat berbatasan dengan perairan Samudra Pasifik. Kemudian di timur ini Samudra Atlantik di sini. Nah, ini batas-batas daripada negara Amerika Serikat. Iklim di Amerika Serikat terdapat ada iklim kontinental atau iklim benua, di mana iklim yang tidak mendapat pengaruh angin laut atau di tengah benua. Kemudian iklim sedang yaitu 40 derajat sampai 65 derajat. Lalu iklim Mediteran karena iklim laut tengah. Lalu subtropis itu 23,5 derajat sampai 40 derajat dan sampai iklim dingin. Ini di daerah Alaska, dan Alaska itu merupakan negara bagian yang terpisah pulaunya dengan Amerika Serikat. Kekuatan keadaan alamnya, dua rangkaian pegunungan besar, ya, di bagian barat namanya Pegunungan Rocky, dan di sebelah timur itu Pegunungan Appalachia. Di antara dua gunung itu terdapat dataran rendah yang luas yang disebut sebagai Great Plain. Ada dua sungai yang besar di Amerika Serikat, Sungai Mississippi dan Sungai Missouri. Sedangkan danunya ada Danau Michigan, Danau Huron, Superior, yang paling besar juga, Danau Erie, dan Ontario. Ini negara Amerika Serikat yang berada di benua Amerika Serikat. Amerika, bukan benua Amerika. Kalau negaranya itu Amerika Serikat, kalau benuanya Amerika. Anak-anak, kita masuk ke benua Eropa, yaitu negara Inggris. Negara Inggris sebagai disebut Black Country atau kota hitam. Kenapa kota hitam? Karena pusat-pusat industri di Inggris itu seperti di kota Birmingham dan Sheffield itu selalu tampak hitam akibat tertutup oleh asap industri. Ini maka disebut sebagai Black Country. Julukan yang kedua adalah negeri albino karena Inggris memiliki pantai pasir putih yang sangat bagus dan sangat indah di Inggris. Ini peta daripada Inggris dengan batasnya di utara adalah Samudra Atlantik. Ini
Kemudian di selatan adalah Selat Inggris Channel. Kemudian sebelah barat Irlandia dan Samudra Atlantik. Ini barat sini. Lalu di sebelah timur adalah Laut Utara. Ini batas daripada negara Inggris. Pembagian wilayah Inggris ada 4. Ya. Yang pertama di ibu kota Cardiff itu adalah wilayah Wales. Lalu yang kedua England. Ini di ibu kotanya adalah London. Yang ketiga adalah Skotlandia. Ini ibu kotanya Edinburgh. Dan juga Irlandia Utara. Ibu kotanya adalah Belfast. Ini Inggris dibagi menjadi 4. Lalu bagaimana industri di Inggris? Industri yang terkenal di Inggris adalah industri kain wol, itu di kota Bradford dan Leeds. Lalu industri sutra tiruan di kota Cheshire dan Lancashire. Kemudian di kota Glasgow, Lancashire dan juga Manchester. Manchester terkenal dengan sepak bolanya. Manchester United, merupakan fanatiknya Bapak, dan juga ada Manchester City. Ini merupakan industri kecil di sana. Lalu ada industri galangan kapal di kota Ginos dan Paisley. Lalu di London ada industri kimia, dan di Birmingham adalah ada peleburan aluminium, itu di kota Birmingham. Itu mana Inggris yang terkenal sebagai Black Country dan juga merupakan negara perwakilannya di benua Eropa. Kita masuk ke benua Australia, Nana, kita akan membicarakan negara Australia. Nah, ini terkenal sebagai negara kanguru, karena kanguru itu binatangnya khas, ya, mempunyai kantong di depan. Jadi kalau membawa anaknya itu dimasukkan di kantong depan, kemudian sambil meloncat-loncat itu khas daripada negara Australia. Sebagai julukannya negara kanguru. Kemudian negara benua. Kenapa negara benua? Karena satu benua hanya ada satu negara di Australia itu. Maka disebut sebagai negara benua. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, misalnya benua Asia, banyak sekali negara. Indonesia, kemudian Inggris, Korea. Benua Amerika ada Amerika Serikat, ada Kuba, ada Brasil. Benua Eropa ada Inggris, Perancis. Benua Afrika ada Mesir, ada Kongo, ada Ethiopia dan sebagainya. Tapi kalau di Australia itu satu benua, satu negara. Ini petanya di benua Australia. Ada beberapa, memang satu benua ini dibagi dengan 6 negara bagian. Ya. New South Wales itu ibu kotanya Sydney, kemudian ibu kota Brisbane itu adalah negara bagian Queensland. Australia Selatan adalah ibu kotanya Adelaide, dan Tasmania ibu kotanya Hobart. Melbourne adalah negara ibu kota dari negara Victoria, dan bagian yang keenam adalah Australia Barat yang beribu kota di kota Perth, itu merupakan Australia Barat. Ini dari Australia yang tadi satu benua satu negara dibagi menjadi 6 negara bagian dengan ibu kota masing-masing. Itu benua Eropa. Nana masuk sekarang benua Afrika yang belum, ya, yaitu negara Mesir. Mesir dengan ibu kota Kairo memiliki julukan negeri Fir'aun, karena sejarahnya dalam sejarah di Mesir itu ada Raja Fir'aun yang sangat kejam dan juga terkenal juga di negara Mesir. Kemudian Mesir juga dijuluki sebagai negara piramida karena banyak piramida sebagai keajaiban dunia, dan merupakan piramida itu makam raja-raja Mesir kuno. Ini di Mesir. Ya, kalau petanya seperti ini. Batas Mesir utara dan Laut Mediterania dan Laut Tengah. Kemudian batas sebelah selatan adalah negara Sudan. Dan ini Sudan. Kemudian di barat adalah negara Libya. Yang putih itu Mesir. Kemudian di sebelah timur adalah berbatasan dengan Laut Merah. Ini adalah di negara Mesir.
Ya, keadaan alam Mesir dikelompokkan menjadi 4 ya, dan namanya Semenanjung Sinai. Ini di sebelah timur terusan Suez. Terusan Suez itu terusan yang menghubungkan antara benua Afrika dengan benua Asia, jadi menerobos ya, sehingga kalau melakukan perjalanan tidak harus berputar dengan dibangunnya terusan Suez ini, menyebabkan lebih cepat perjalanannya. Lalu yang kedua ada Gurun Arabia, yaitu terletak di antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Lembah Merah. Ini Sungai Nil sangat terkenal, anak-anak, kenapa penduduk Mesir banyak yang tinggal di sekitar Sungai Nil, karena merupakan dataran rendah, daerahnya subur, sangat mudah untuk perikanan. Lalu ada Gurun Libya di sebelah barat Sungai Nil, ya, dan lembah Sungai Nil ya, sebelah utara, dan ini merupakan daerah yang terpadat karena memang daerahnya subur, kemudian aliran airnya sangat tinggi. Kalau kita tahu bahwa benua Afrika kan banyak daerah-daerah yang tandus, tapi di Mesir ini karena ada aliran Sungai Nil ini, maka bisa digunakan untuk pertanian ya, bagian yang digunakan dalam hidup yang ada di sana. Nah, penduduk Mesir sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada orang Nubian, ini adalah yang berkulit hitam, ini berada di bagian selatan negara Mesir. Lalu ada orang Hamid, nah, ini berkulit putih dan merupakan pendiri Mesir kuno. Nah, yang ketiga adalah orang Arab, ini adalah keturunan Arab yang berada di Mesir. Itu tadi ya, anak sekalian, dari profil-profil negara yang mewakili beberapa benua, tadi sudah Bapak sampaikan. Contoh misalnya, saya ulangi lagi, benua Asia tadi negaranya adalah negara mana? Jepang. Kemudian benua Amerika negaranya Amerika Serikat. Benua Eropa negaranya Inggris. Benua Australia negaranya, ya namanya Australia, satu benua, satu negara. Benuanya Australia, negaranya juga Australia. Lalu benua Afrika, negaranya Mesir. Ya kan? Itu adalah profil negara-negara yang ada di benua yang ada di muka bumi ini. Hanya satu benua yang memang tidak ada penduduknya. Benua mana itu? Antartika. Ya, ini tidak bisa digunakan untuk tempat tinggal. Baiklah, Nana. Sekarang untuk latihannya nanti kalian kerjakan. Jawablah dengan benar soal-soal berikut. Ya, yang pertama, batas sebelah selatan negara Mesir adalah. Yang kedua, mengapa 90% penduduk Mesir lebih memilih tinggal di lembah Sungai Nil? Yang ketiga, bentuk muka bumi negara Australia yang wilayah terpadat dan membentang dari Queensland hingga Victoria adalah fauna yang menjadi ikon negara Australia dan juga itu menjadi julukan negara Australia adalah namanya apa? Ya. Kemudian kalau di Inggris yang nomor 5, nama Ratu Inggris itu siapa? Kemudian iklim negara Inggris adalah disebutkan. Yang ketujuh, sekarang kita ke Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana alam. Fenomena tersebut disebabkan karena bencana alam Jepang itu yang paling sering adalah adanya gempa bumi. Itu kenapa? Pertemuan apa? 8. Jika kita melihat bunga sakura, tadi sudah ada yang bunga sakura, pasti kita akan identik dengan negara Jepang, karena memang Jepang dikenal sebagai negara sakura. Ya. Suatu hari Imam ingin melihat bunga sakura maka secara langsung di Jepang, maka Imam harus pergi ke Jepang pada musim semi. Lalu pada bulan apakah Imam akan pergi ke Jepang untuk menyaksikan langsung bunga sakura mekar? Ya, pada bulan apa? Bunga sakura itu sudah mekar dan merupakan bagus sekali di Jepang. Dan itu juga merupakan julukan daripada negara Jepang. 9. Amerika Serikat terdiri dari dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan apa dan pegunungan apa.
Yang ke-10, batas sebelah selatan Amerika Serikat adalah tadi di peta tadi, yang selatan itu adalah di bawah gambar di peta. Kalau utara itu di atas, kalau barat itu di samping kiri, kalau timur itu di samping kanan. Itu anak-anak, nanti silahkan anak-anak kerjakan, kemudian dikerjakan di folio, seperti yang kemarin tugas nanti jadi ada 2, minggu lalu sudah ada tugas 10 soal, minggu ini juga 10 soal, jadi ada 20 soal di folio anak-anak, kemudian dikumpulkan di sekolahan sesuai dengan jadwal, kita tunggu jadwal, tidak usah menggunakan stop mark ya, daripada nanti ribut kalian beli stop mark, tidak usah. Jadi ada 2 tugas ya. Tolong anak-anak setiap tugas dikumpulkan dengan baik, karena memang kondisinya sekarang dalam pandemi, PJJ tidak bisa bertatap muka, makanya anak-anak diberikan tugas, diberikan materi lewat gadget, lewat sosmed, dan itu juga merupakan proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Ya anak-anak, silakan ya dikerjakan, dan jangan lupa Bapak pesan, masa pandemi ini selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan, jangan bepergian kalau tidak penting sekali, kalau terpaksa bepergian harus menggunakan masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Nah, sampai di sini dulu, selamat pagi, selamat siang, sampai bertemu lagi, salam SSD, salam sehat, salam semangat, 24 Jaya. Dadah anak.